Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, perkenalkan dulu ya. Saya Galih Jati, saya adalah perwakilan dari Wisata Kreatif Jakarta yang ada di Yogyakarta. Dan kali ini kita live untuk Festival Kebinekaan. Kita live dari Gereja Ayam Bukit Rema yang ada di sebelah barat Candi Borobudur di Magelang ya. Nah, di belakang saya itu sudah terlihat bangunan putih besar ya. Dan ini kita akan melihat bangunan ini karena bangunan ini adalah bangunan yang cukup istimewa. Ya. Bangunan sebuah dulunya sebuah gereja ya yang dibangun oleh pendeta untuk doa seluruh umat beragama. Oke, langsung saja ya, saya balik kameranya. Kita akan bertemu dengan Mas Bayu ini ya, yang akan mengantar kita melihat-lihat ya Gereja Ayam atau Bukit Rema ini. Tidak kelihatan nih. Nah. Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Ya, kita sudah ada di Bukit Rema, Gereja Ayam. Ini kita akan jalan-jalan bersama dengan Mas Bayu ya. Mas Bayu dari pemandu dari Bukit Rema Gereja Ayam ini ya. Selamat sore Mas Bayu. Selamat sore Mas Gali. Selamat datang di rumah doa Bukit Rema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang untuk teman-teman yang lagi nonton live-nya Wisata Kreatif Jakarta. Sekarang kita lagi ada di Bukit Rema atau yang lebih populer dengan nama Gereja Ayam. Sugeng rawuh saya aturkan. Siap, terima kasih Mas. Wah, agak ke belakang sedikit Mas supaya kawan-kawan bisa melihat bangunannya seperti apa ini. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung ini ya. Kita live untuk Festival Kebinekaan ke-6 ini dari Bukit Rema. Ini saya perlihatkan dulu ya di belakang kita ini. Nah, ini bangunannya. Bangunan yang cukup megah sekali ya. Ini kalau dari jauh orang-orang bilangnya seperti ayam ya. Namun ini sebenarnya bukan ayam ya. Nah, ini Mas Bayu akan menjelaskan. Nah, bagaimana ini Mas sejarahnya dari bangunan gereja ini Mas? Baik, untuk awal mulanya mungkin teman-teman yang lagi nonton live atau semua yang datang itu mengenal gedung ini dengan bentuk ayam Mas. Karena memang kalau dari kesan pertama kalau kita lihat memang gedungnya memang mirip seperti ayam, cuma sebenarnya untuk gedung ini bentuknya adalah merpati Mas Gali. Jadi bentuknya adalah merpati putih dengan mahkota di atasnya. Oh gitu. Nah ini menarik kenapa bentuk merpati, karena merpati ini adalah simbol dari 3 hal, yaitu adalah cinta kasih, perdamaian, dan juga kesetiaan, yang merupakan visi dari pendiri gedung Bapak Daniel Alamsyah sebagai seorang Kristiani seperti itu. Dan itu kenapa pula beliau membentuk gedung ini sebagai seekor burung merpati, dan sekarang sudah lebih luas menjadi ruang doa atau rumah doa untuk peribadatan semua umat. Karena di Bukit Rema ini walaupun namanya Gereja Ayam, cuma di sini kita punya ruang-ruang peribadatan yang bisa diakses. Selain tentu ada gereja, tentu ada juga kapel di sana, ada Via Dolorosa, kemudian ada juga Gua Maria di akses bawah di sebelah utara dari gedung. Kemudian di sebelah selatan mungkin dari sini kelihatan ya, itu yang lagi proses pembangunan, itu ada musola juga yang cukup besar. Cuma sebenarnya kita juga punya musola sederhana di bawah, cuma karena kapasitas kunjungan itu sudah semakin ramai, jadi untuk memfasilitasi teman-teman muslim agar tetap bisa bersama berdoa di Bukit Rema ini, kita juga membuat untuk gedung musola yang lebih besar tentunya, seperti itu Mas Gali. Oh iya Mas, jadi ini beragam ya untuk semua agama ya Mas. Betul. Ya. Jadi kita sangat menjunjung tinggi kebinekaan yang ada di Indonesia. Itu kenapa Pak Daniel ini merepresentasikan nilai kedamaian pada gedung merpati ini dengan membuat ruang-ruang peribadatan untuk teman-teman beragama di Indonesia seperti itu. Oke, siap Mas. Jadi di sini juga menunjukkan ini toleransi. Betul, ya. Kita menjunjung tinggi toleransi. Toleransi rumah agama atau tempat-tempat agama untuk
banyak penganut yang berbeda agama yang saling berdekatan ya. Betul. Itu akan menciptakan kedamaian tersendiri ya. Betul. Jadi kita mencoba untuk menciptakan keharmonisan, istilahnya inilah versi mininya Indonesia. Jadi kayak kita nggak perlu jauh-jauh untuk datang di blok A dengan spesifikasi keagamaan seperti ini atau blok B. Jadi kita bisa melihat bersama-sama bagaimana teman-teman ini bisa berdoa bersama untuk Indonesia sejahtera, seperti itu Mas. Wah, indah sekali kawan. Indah sekali. Itu cita-cita pendiri negara kita ya. Betul. Bhinneka Tunggal Ika ya. Setuju. Berbeda-beda tetap satu ya, tetap damai ya. Damai, betul Mas. Ya. Oke, ya Mas. Sekarang kita lihat Oke. kemana boleh. ini Mas? Kita masuk. Kita masuk lewat pintu di sebelah kiri sini Mas. Di kita sebelah masuk. kanan kita ada tur gedung juga. Jadi kalau teman-teman datang ke Bukit Rema ini nantinya akan dapat fasilitas tur gedung. Nanti akan dijelaskan tentang sejarah gedung, juga melihat ruang-ruang peribadatan seperti gitu. itu. Cuma karena kita dalam kondisi live, kita bisa langsung ke lantai 2-nya untuk bisa langsung direct melihat ruang-ruang yang ada di dalam gedung seperti itu. Oh iya Mas. Oh iya, untuk informasi ini Mas. Iya betul. Ini Monggo, Mas. tiket masuknya berapa Mas di sini Untuk Mas? tiket masuknya di sini kita adalah Rp25.000 Mas. Jadi tiket Rp25.000 itu selain untuk menikmati fasilitas wisata di Bukit Rema, nanti juga akan dapat fasilitas traditional food berupa singkong latela. Jadi Singkong latela. ya, singkong latela ini adalah program pemberdayaan dari masyarakat Bukit Rema, khususnya ada di Dusun Gombong. Jadi kita berdiri di antara dua dusun Mas Galih, itu ada Dusun Gombong sama Dusun Kurahan. Jadi Dusun Gombong ini kita ada social empowerment untuk merangkul ibu-ibu yang ada di sini untuk bisa mengolah singkong yang nantinya bisa dinikmati oleh wisatawan dan juga teman-teman yang berdoa di sini. Wow, bagus sekali ya. Monggo. Jadi ini manfaat juga untuk para penduduk yang ada di sini ya Mas ya. Betul, setuju Mas. Nah ini kawan, ini bagian dalam dari rumah doa Bukit Rema ya. Lantai 2 ini ya Mas ya. Boleh Mas Galih kalau mau di-shoot dulu. Oke, ini kawan. Cukup luas sekali dan sini ada tempat duduk juga. Tempat duduk ini. Ya. Nah, tempat duduk ini untuk apa ini Mas? Ini untuk ruang tunggunya Mas. Di lantai 2 ini kita fungsikan sebagai ruang tunggu dari pengunjung yang ingin naik ke bagian mahkota. Jadi mahkota itu di bagian lantai 7. Itu nanti wisatawan bisa melihat view 5 gunung, Candi Borobudur dan Bukit Menoreh. Wah, indah sekali. Jadi, dan katanya bisa sunrise juga di situ ya Mas bisa ya. nonton sunrise juga Mas. Jadi nanti bisa menikmati view 5 gunung, Candi Borobudur dan Bukit Menoreh itu Iya. kayak kita terbang di atas awan seperti Wah. itu. Jadi sebagai ruang peribadatan kita juga punya ruang wisata yang cukup bisa menarik orang-orang untuk bisa berdoa di sini juga. Wah, sip Mas. Kita lihat itu Mas, apa yang katanya di bawah sini ya punya ruang doa ya Mas ya. Betul. Jadi kita di bawah itu ada ruang-ruang peribadatan. Cuma urgensinya di bawah mungkin sinyalnya agak susah Enggak ada Jadi sinyal. mungkin nanti kita akan mengintip sedikit untuk ruang doa di lantai 1 seperti itu. Oke Mas, ini sebelumnya kita sapa dulu yang sudah bergabung ini kawan-kawan. Halo. Ada Mbak, saya bacanya agak sulit ya, miring ya soalnya. Ada Mbak Vinda Febriati ya, terima kasih sudah bergabung. Mbak Guel Milastri ya, terus Kak Aris Keprastiani, terus Kak Gita Dwira ini. Terima kasih sudah bergabung. Kita sekarang di live ya. Live untuk Festival Kebhinekaan yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Wisata Kreatif Jakarta. Nah, ini kita sudah sampai di bagian bawah ya, lantai 1 ya, di ujung lantai 1 ini. Betul. Jadi ini di ujung lantai 1-nya ada bagian wall of hope. Ini dinding harapan Mas. Jadi kayak pengunjung bisa menuliskan harapan-harapan mereka di sini. Kemudian di situ sih sebenarnya aksesnya masuk itu nanti ada musola, ada ruang doa pribadi, ada ruang teman-teman hidup Buddha. Kemudian ada pondok daud, ada kapel dan lain-lain. Cuma kalau ke bawah nanti takutnya live-nya putus Mas. Jadi kita belum bisa ke bawah mungkin. Nah, ini saya tunjukkan dari sini ya kawan. Boleh, silakan. Kita tunjukkan. Nah, di bawah itu terdapat banyak ruang-ruang doa ya Mas ya. Betul. Ruang doa untuk semua agama yang ada di Indonesia. Nah, terus yang di bagian ini adalah ini wall of hope ya.
di sini setelah berdoa atau gimana ini Mas? Biasanya itu setelah tur mas. Ya. Jadi setelah tur mungkin kalau teman-teman tidak sempat untuk melakukan peribadatan karena biasanya wisatawannya waktunya padat mas. Iya. Mereka bisa menuliskan mimpi mereka di sini atau doa mereka di sini. Nah, ini untuk menuliskan doa, harapan atau mimpi ya. Yang apa? Yang kita inginkan, yang kita harapkan itu ada yang nulis lulus cum laude itu. Kelihatan dari sini. Oke Mas, kita lanjut ke depan. Ya, ini Oh iya, bisa bentar lihat ya, di Mas. sini mas. Ini Nah. mahkota tuh nanti seperti ini. Jadi nanti indah ya, sangat indah. Nanti di bagian lantai 7 bisa lihat view di sana. Juga ini spot yang paling viral karena dulu dipakai untuk film Ada Apa Dengan Cinta. Oh iya, oh saya ingat itu Mas ya. Rangga dan Rangga Cinta dan di Cinta. sini itu ya. Oh. Itu sangat populer sekali ya. Iya sampai sekarang mas. Sangat populer sampai sekarang orang-orang ingin ke sini seperti yang di film Ada Apa Dengan Cinta 2. Betul. Monggo. Oke. Bisa lanjut. Ya ini di selatan sudah ada view dari menoreh ya. Iya ini. Ini dilihat dari jendela ini kok backlight Mas. Oke, Sudah nanti dari kelihatan atas ini. saja, Mas. Backlight. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung ya. Kita di live Festival Kebinekaan yang diselenggarakan oleh Wisata Kreatif Jakarta. Kali ini kita ada di Rumah Doa Bukit Rema ya. Rumah doa untuk semua agama. Nah, kita akan naik ke lantai 3, 4, 5, 6 sampai 7 nih. Oke, Nanti di Mas. masing-masing lantai itu akan ada filosofi yang akan saya ceritakan. Ya, kita naik ini diajak Mas Bayu. Ya ini agak gelap sedikit karena kita habis turunin danya. Biasa kita di gunung ya sering gangguan listrik. Oke, Mas. Oke. Ini lantai 3. Ya ini lantai 3 teman-teman. Jadi lantai 3 ini adalah akses menuju ke mahkota di lantai 7. Kita di sini bisa lihat banyak sekali mural atau lukisan dinding, di mana lukisan-lukisan ini adalah hasil karya dari teman-teman yang ada di Panti Rehabilitasi Bethesda. Oh, gitu. Jadi pendiri Bukit Rema ini Pak Daniel Alamsyah, itu juga beliau mendirikan panti rehab untuk narkoba, okultisme, gangguan jiwa dan lain-lain. Dan ya mungkin kalau teman-teman cari di internet itu banyak yang bilang bahwa Bukit Rema ini gedung rehab. Sebenarnya tidak ya, karena gedungnya ada sendiri. Cuma kalau teman-teman yang di panti rehab itu memang sering ke sini untuk outing, refreshing kayak gitu. Dan ini adalah hasil karya mereka cukup luar biasa. Mulai dari keresahan mereka tentang penggunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba, kemudian tentang bagaimana kelamnya hidup mereka dulu hingga direpresentasikan di sini. Harapannya bahwasanya teman-teman ini nggak pengen orang-orang yang datang ke Bukit Rema ini mengalami apa yang mereka alami saat itu, seperti itu Mas. Oh iya, mulia sekali ini ya. Ini jadi Bukit Rema ini juga sebuah tempat untuk rehabilitasi orang-orang yang kecanduan ya. Betul, namanya Panti Rehab Bethesda. Panti Rehab Bethesda. Oke Mas, kita naik lagi. Oke, mungkin bisa ngintip ke sini Mas. Ini ada foto-foto dari teman-teman di Panti Rehab. Baik, ini adalah aktivitas ataupun dokumentasi teman-teman yang ada di Panti Rehab. Dari awal mereka bagaimana harus banyak gejolak di hati mereka hingga harus mengalami hal kelam seperti yang sudah mereka alami, hingga mereka kayak menemukan kehidupan keduanya setelah ada di panti rehabilitasi. Dan ini juga semangat dari Pak Daniel bahwasanya dulu gedung ini sempat mangkrak Mas. Gitu. Sempat mangkrak cukup lama 12 tahun hingga akhirnya beliau menemukan semangat kembali dari mereka yang ada di panti rehab untuk bisa melanjutkan gedung ini kembali di tahun-tahun 2016 setelah film Ada Apa Dengan Cinta 2 seperti itu. Oh, ini yang rehab di Panti Bethesda ini semua umur ya Mas ya? Semua umur, semua umat juga Mas. Semua umur, Semua umat. agama apapun boleh? Iya, bisa masuk ke sana. Agama apapun, semua umur boleh masuk kalau butuh rehab narkoba ya Mas. Rehab narkoba, okultisme, gangguan jiwa, banyak Mas. Monggo kita bisa naik ke lantai 3, 4 ya. Oke, kita naik ke lantai. Ini lantai 3, Ya, kita naik ke lantai 4. Lanjut ke lantai. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Kita live di
festival kebinekaan ya, yang diselenggarakan oleh Wisata Kreatif Jakarta. Oke. Ini lantai 4-nya Mas Gaby. Di lantai 4 ini lebih kayak ke representasi dari kebinekaan budaya di Indonesia, dari ribuan suku bangsa kita coba tuai di sini atau kita coba untuk tampilkan di sini. Dan ya, kita mencoba untuk memberikan semangat tentang perbedaan, bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah masalah, tapi perbedaan itu adalah sebuah keunggulan, sebuah kekayaan dari Indonesia, seperti itu. Ya. Perbedaan itu kekuatan, Mas. Betul. Ini ada foto-foto pengantin, ya Mas ya. Betul. Dari semua suku yang ada di Indonesia ini. Ini Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Tengah. Terus ini dari Aceh juga, ini Aceh, dari Karo. Ya, ini. Terus ada lukisan apa lagi nih Mas? Ini untuk nanti Mas di lantai 5 itu ada lukisan tentang referensi wisata dekat Bukit Rema juga. Jadi itu kayak murni buat pedoman teman-teman yang jalan-jalan, kayak kadang bingung ya kita naruh di situ. Nanti ada filosofi di lantai 6 ya. Kira naik lagi nih? Iya, ini sudah lantai lagi. Oke, ini di lantai 5 ini kita gunakan sebagai referensi wisatawan untuk bisa mencari lokasi wisata dekat sama Bukit Rema. Gitu. Jaya. Nah, ini ada Candi Borobudur ya. Ya, Nah, lokasi kita itu kurang lebih berapa kilo dari Candi Borobudur? Ya, Mas? 2 kiloan Mas. 2 kilometer dari Candi Borobudur ya. Dari atas ini terlihat juga nanti Borobudur ya. Betul. Terus ada yang di sini Candi Mendut ya. Candi Pawon. Terus ini oh ini Bukit Rema sini ya. Betul. Nah, ini bentuknya yang dari kita tadi dari luar ya. Oke, dari sini mungkin bisa ngintip Mas. Ya. Itu sudah mulai kelihatan view-nya ya. Sebenarnya itu di sana ada Gunung Sumbing sama Sindoro. Cuma karena cuaca di Magelang ini cukup ekstrim buat hujannya, jadi nggak kelihatan. Nah, itu lereng Gunung Sumbing ya Mas ya. Betul, itu Sumbing sama Sindoro Mas. Oke. Ya itu ada menoreh di sebelah selatan. Ya itu ada Bukit Menoreh, bukit besar yang ada di bagian selatan Bukit Rema. Teman-teman mungkin banyak mengenal Menoreh ini sebagai lokasi dari banyak hal, mulai dari pemberontakan Pangeran Diponegoro saat melawan Belanda dulu, atau bahkan orang-orang di Borobudur ini menyebut bahwa sekitar Borobudur khususnya bahwasanya Menoreh ini adalah wujud dari Gunadarma Mas. Gunadarma itu adalah arsitek yang membangun itu ya. dari Afrika yang katanya ketiduran ketika atau setelah mengerjakan Candi Borobudur. Setelah capek capek membuat Candi Borobudur. Silakan kita bisa naik ke lantai. Nah, ini ada foto menarik ini Mas. Ini Taj Mahal juga ya di sini ya. Betul. Taj Mahal, terus ada pagoda ya. Wah, ini cukup beruntung Mas Gali. Karena kita bisa lihat ada Gunung Merapi Merbabu. Oh iya itu. Nanti di atas. Dari sini terlihat ya, dua gunung itu adalah Gunung Merapi dan Merbabu ya. Nah ini kalau ngomongin Merapi Merbabu, khususnya Merapi ya. Dulu di lereng Merapi dari barat sini sampai ke timur itu tempat abad 8, 7, 8, 9 itu tempat tumbuhnya dua agama. Iya, Mas. Ya, Hindu dan Buddha itu. Makanya di sini kita punya Candi Borobudur dan Candi Prambanan ya. Dan di sekitaran candi itu terdapat banyak sekali candi Hindu Buddha. Dan mereka saling berdekatan. Saling berdekatan itu membuktikan bahwa dulu itu mereka toleransinya cukup tinggi, Mas. Iya kan? Betul, setuju, Mas. Karena kalau misalnya kita ke Candi Prambanan, di utaranya Candi Prambanan itu sekitar berapa ratus meter sudah ada Candi Lumbung, Candi Bubra, sama Candi Sewu. Dan itu candi Buddha semua itu. Iya. Yang satu komplek Candi Buddha semua. Terus di timurnya itu ada candi apa itu? Tapi itu candi Hindu, Mas.
Ya, itu kan membuktikan bahwa toleransi itu dari dulu sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Ya, sudah ada ya. Dan sekarang kita harus lebih memperkuat lagi ya itu. Betul. Kalau kita lihat di kawasan Tawangmangu, Karanganyar Mm-mm. juga banyak konsep candi seperti itu juga ya, Mm-mm. Mas, ya. Baik, itu sebenarnya bisa kelihatan juga Candi Borobudur dari sini, Mas. Kalau Nah, ini. teman-teman perhatikan di sono yang warna coklat agak hitam. Ya, ini semoga bisa saya zoom ya kawan ya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung ini ya. Ada Kak Butik Piamaku, ada Kak Kreatif Traveler ya. Kita di acara Festival Kebinekaan ya yang diselenggarakan oleh Wisata Kreatif Jakarta ya. Ini saya zoom dari atas ini bisa terlihat Candi Borobudur. Nah, ini kawan. Ini adalah Candi Borobudur. Ya. Kawan bisa lihat ini bentuk stupa yang atas itu ya. Yang bagian tengah layar ini ya kawan ya. Itu adalah Candi Borobudur. Terlihat dari bagian atas Gereja Ayam atau Rumah Doa Bukit Rema ini. Nah, itu kawan. Semoga kalian bisa melihat ini. Nah, Oke, kita mau langsung naik ke lantai tujuhnya karena hubung cuaca terang, Mas. oke. Nanti takutnya hujan lagi. Nanti ada kepala di bagian warna hitam. Kita naik. Nah, candi apa? Rumah doa Bukit Rema ini dibangun oleh seorang pendeta ya Mas ya? Yes, beliau kalau dibilang pendeta mungkin tidak, Mas, cuma cukup agamis. Heeh. Namanya Pak Daniel Alamsyah. Pak Itu Daniel beliau Alamsyah. adalah pendiri gedung ini yang dibangunnya tahun 92. Oh ternyata bukan pendeta ya? Bukan Soalnya dari informasi beberapa artikel itu bilangnya pendeta. pendeta seperti itu ya, Mas ya. Heeh. Jadi beliau membangun sebuah rumah doa. Iya, Rumah doa untuk semua agama ya Mas ya? betul. Jadi Heeh. untuk semua agama, cuma lebih populernya gereja ayam seperti itu. Iya, Kalau karena teman-teman- bentuknya tadi seperti ayam. Iya. Dan untuk isinya juga ada ruang-ruang doa. Nah, ini di lantai 7-nya, Mas. Oke, ya sudah terlihat itu Merapi dan Merbabu. Sudah terlihat Merapi dan Merbabu ya. Terus Candi Prambanan juga terlihat dari sini. Tadi sudah saya zoom ya tadi ya. Betul, betul. Di bagian selatan ini yang tadi sama Mas Bayu disebut sebagai itu apa? Gunadarma. Iya, betul. Itu menoreh, Mas. Ini adalah perbukitan Menoreh ya. Perbukitan Menoreh yang ada di sebelah selatan Candi Borobudur itu. Nah, itu konon ceritanya ini adalah Wujud arsitek ya, wujud dari arsitek yang membangun Candi Borobudur. Sedang terlelap tidur di situ karena kecapean. Nah, terus di sana itu Mas, itu itu yang Punduk putih Setumbu itu ya? ada Punduk Setumbu, betul, Mas. Kalau teman-teman wisatawan biasanya nonton sunrise-nya di sana, Mas. Tempat untuk nonton sunrise di Borobudur dan buka mulai pagi banget jam 2 atau 3 pagi gitu. Nah, itu ada musola yang kita bangun, Mas. Oke. Nah, ini bangunan baru ya. Ini adalah bangunan baru sebuah musola. Sebuah musola yang dibangun di belakangnya rumah doa Bukit Rema ini atau biasa yang disebut sebagai Gereja Ayam ya. Itu rencana jadi tahun berapa, Mas? Besok, Mas, Maret Oh, Maret. udah jadi, Mas. Maret sudah jadi Tinggal ya. masang kaca sama ngecat sih, Mas. Itu keramik juga sudah dipasang. Udah. Oke, heeh. Nah, di sana ini Yang mana, Mas? ini Ini yang resto, Mas. Ini tempat makan. oh ya, yang ini tempat makan ya, Iya, ini resto. tempat makan. Setelah muter-muter dari itu di area Bukit Rema ini ya, kawan-kawan akan mendapatkan apa tadi? Free snack latte Ya, lah. Itu free snack snack. dari singkong tradisional yang dibuat oleh ibu-ibu di dusun Gombong. Dusunnya ada di situ, Mas. Sebelah kiri kalau dari posisi kita saat ini. Nah, untuk Pak Daniel Alamsyah sendiri apakah beliau masih sugeng sekarang? Masih sugeng, masih sehat. Sekarang beliau hidup di Borobudur, beliau lahir di Lampung, besar di Jakarta. Cuma saat ini sudah menetap di kawasan Borobudur, dekatlah sama lokasi dari gedung ini. Kesibukan beliau sekarang adalah mengurus panti rehab itu, Mas. Jadi Panti rehabnya. beliau di sana sebagai istilahnya orang yang dituakan, sebagai penasehat, sebagai pemilik juga mengurus di sana. Dan untuk gedung ini sendiri juga sekarang sudah diturunkan kepada
anaknya dan sekarang sudah dikelola sebagaimana perusahaan yang berjalan dengan semestinya seperti itu. Gitu. Untuk pantai rehabnya posisinya di mana Mas alamatnya? Kalau di situ sih Mas, kalau dari sini ya, Mm. itu mungkin bisa dilihat ya, ada kayak suara masjid di situ tuh. Mm. Oh dekat sini ya Iya Mas ya? deket sini, paling di bawah ini kok Mas, nggak sampai 10 menit paling paling lama tuh. Panti rehab Bethesda Panti untuk Bethesda. orang-orang yang terkena ini apa? Yang kecanduan narkoba ya. Ya bisa untuk narkoba, okultisme, gangguan jiwa, kenakalan dan lain-lain seperti itu. Dan itu untuk biaya seperti apa Mas? Kalau untuk konsep pembiayaan biasanya itu nanti ada assessment Mas dari pihak panti. Mm-mm. Jadi kayak subsidi silang sih, saling Gitu. membantu seperti itu. Jadi kalau memang benar-benar ingin sembuh dan tapi nggak punya uang, Iya, nanti dibantu ya Mas ya. betul. Nanti bisa konsultasi langsung ke Panti Rehab Bethesda, itu ada Instagramnya Mas. Gitu. @panti_bethesda. Itu nanti Siap bisa siap. langsung Panti Bethesda. Iya, nanti bisa langsung ditanya-tanya di situ. Oke. 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 Kita sapa teman-teman yang sudah bergabung ini, ada Kak Riselekut ya, Riselekut ya. Dan Rizmi Mirza ini. Kak Rizelekut ya. Iya, ini tempatnya Rangga dan Cinta ini. Betul. Pas di sini ya, menghadap ke Ini jalan timur ini. ya. Di sini ada cintanya, Mm-mm. Ranganya di sini. Terus take drone dari belakang. Udah jadi film Ada Apa Dengan Cinta dua Ah, gitu ya, itu, viral itu. sangat populer itu film Ada Apa Dengan Cinta, itu mengangkat beberapa tempat wisata di Yogyakarta Mas. Betul. Ya, salah satunya ini ya. Iya. Salah satunya ini. Nah ini kawan, ini pemandangan dari rumah doa Bukit Rema, rumah doa untuk semua agama ya. Dan kawan-kawan bisa datang ke sini sebagai wisatawan, bisa juga datang ke sini pengen khusus untuk doa juga bisa Mas ya. Bisa Mas. Ya, khusus untuk doa. Nanti kawan-kawan di bagian bawah dari bangunan ini ada ruang-ruang khusus, bilik-bilik khusus untuk berdoa semua agama ya. Dan di situ cukup tenang sekali, tidak ada suara macam-macam ya. Kawan-kawan bisa khusyuk berdoa di situ ya. Dan di sebelah kanan ini ada Gua Maria. Gua Maria dan juga ada tempat untuk ziarah salib atau jalan salib ya. Biasa disebut dengan jalan salib kawan. Jalan salib di situ, Gua Maria, rumah doa, terus di sana ada masjid ya. Masjid ini menunjukkan sebuah toleransi ya. Toleransi atau kebinekaan ya, kebinekaan yang cukup kuat sekali ya. Jadi kita walaupun berbeda-beda namun bisa disatukan di tempat ini. Nah kawan, jadi seperti itu ya. Ini adalah rumah doa untuk semua agama. Ntar saya balik dulu. Nah sudah hampir 30 menit ya kita live dari rumah doa Bukit Rema ya, dalam acara Festival Kebinekaan yang diselenggarakan oleh Wisata Kreatif Jakarta. Oke, baik. Jadi sudah 30 menit dan kita harus berpisah dulu ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk video edisi khusus Rumah Doa Bukit Rema atau biasa disebut dengan wisata Gereja Ayam ya. Terima kasih untuk manajemen dari Bukit Rema yang sudah memberi kita izin untuk live di tempat ini. Terima kasih untuk Mas Bayu yang sudah membimbing kita ini muter-muter di Bukit Rema, dan terima kasih untuk Wisata Kreatif Jakarta ya yang sudah mengakomodasi untuk acara kita kali ini. Oke, baik. Jadi saya cukupkan, kita doakan agar kita semua sehat selalu, bahagia selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Terima kasih. Terima kasih.